Selamat siang, saya Haryo Hamsoro Jati, NPM 2106680143. Dalam kesempatan hari ini, saya bersama rekan saya Muhammad Agus Fuad akan menunaikan tugas mata kuliah inovasi. Hari ini saya berada di pos blok, tempat nongkrong terbaru yang diluncurkan oleh PT Pos Indonesia, bertempat di kantor pos Pasar Baru yang terkenal sebagai heritage atau warisan budaya di Jakarta. Selanjutnya akan bersama Mas Fuad. Oke, saya Muhammad Agus Fuad, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Kebijakan Publik via UI. Sekarang seperti yang sudah disampaikan Mas Haryo, kita berada di salah satu bangunan tua yang ada di Jakarta. Dulu orang menyebutnya ini gedung Filateli, tapi bagi anak-anak muda kita lebih mengenal tempat ini sebagai pos blok, yakni tempat di mana kita bisa nongkrong, kita bisa bertukar pikiran, dan juga mencari beberapa pernak-pernik yang diproduksi oleh UMKM. Kenapa sih kita sekarang ada di sini? Nah, kita sebagai mahasiswa kebijakan publik akan mencoba menganalisa gedung yang sangat tua ini bisa berubah menjadi tempat yang diminati anak-anak muda. Itu tentu ada satu inovasi yang dibuat. Apa itu akan kita jelaskan. Oke, dalam tema penelitian ini kita mengambil tema restrukturisasi aset gedung Filateli milik PT Pos Indonesia yang dijadikan industri kreatif bernama Pos Blok. Gedung ini dulunya merupakan kantor pos terbesar di era Hindia Belanda yang bernama Pos Telephone and Telegraph. Setelah kemerdekaan, gedung ini menjadi aset PT Pos Indonesia. Seiring berjalannya waktu, PT Pos Indonesia menjadi BUMN tertua yang bergerak di bidang logistik. Di masa era digital ini, PT Pos mengalami beberapa tantangan. Di antaranya, banyaknya aset-aset yang perlu dikelola, namun untuk biaya perawatannya cukup tinggi, sehingga perlu ada efisiensi dalam perawatan aset. Persoalan kedua, PT Pos mengalami penurunan dalam omset bisnis logistik yang mereka hadapi di tengah persaingan bisnis-bisnis logistik yang lain dengan berbagai inovasinya. Untuk menghadapi masalah ini, maka perlu ada inovasi bagaimana merawat sebuah aset yang dimiliki dengan biaya yang tidak sedikit namun bisa memberikan income bagi PT Pos. Menurut Dragcher, inovasi adalah alat spesifik bagi perusahaan di mana dengan inovasi dapat mengeksplorasi atau memanfaatkan perubahan yang terjadi sebagai sebuah kesempatan untuk menjalankan suatu bisnis yang berbeda. Rees dalam penelitiannya pada tahun 2002 mengungkapkan ada 3 faktor pendorong utama untuk berlangsungnya sebuah inovasi. Yang pertama, adanya keikutsertaan karyawan dalam melaksanakan inovasi sebagai salah satu kunci. 2, adanya inovasi yang mengikuti tren terhadap keinginan pelanggan sehingga bisnis itu bisa terus berkembang. Yang ketiga, adanya kerjasama dalam pengelolaan, yakni sebuah kolaborasi dalam manajemen sebuah bisnis. Dalam konteks karyawan dalam keikutsertaan untuk menjalankan inovasi, dalam hal ini diwakili oleh anak perusahaan PT Pos Indonesia yang bernama PT Pos Properti Indonesia yang menjadi lokomotif perubahan inovasi pengembangan aset menjadi lebih bernilai dan bisa dikomersialisasi. Faktor yang kedua adalah adanya inovasi untuk mengikuti tren bagi para pelanggan.
Hal ini yang dilakukan di Post Blok, di mana di situ dibentuk adanya co-working space dan juga tenan-tenan pelaku UMKM untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan kreatif seperti berdiskusi, bertukar pikiran. Maka di situ banyak sekali tempat-tempat coffee shop yang dibuat bagi anak-anak muda dan juga pelaku industri kreatif. Yang ketiga yakni adanya unsur kerjasama atau kolaborasi dalam pengelolaan. Hal ini diungkapkan oleh PT Pos Properti, di mana mereka melakukan kerjasama dengan PT Ruang Kreatif Pos dalam pengelolaan gedung filateli. Ini dilakukan supaya bisa melakukan percepatan dalam pengelolaan dan juga efektivitas. Sistem mereka adalah menggunakan sistem bagi hasil, sehingga dalam proses komersialisasi gedung ini bisa berjalan efektif dan efisien.